Oke guys, sekarang kita mau ngebahas tentang Regis. Regis itu apa sih? Regis itu sistemnya gini, kayak kita punya penyimpanan cache, sementara caching. Kalau simpelnya di browser, itu kan ada sistem cache itu. Nah, setiap kali si browser itu ngakses halaman yang sama, maka biasanya dia bakalan disimpan tuh cache-nya gitu, sehingga dia nggak perlu istilahnya nge-hack lagi ke ngambil data lagi ke dari si websitenya gitu biasanya gitu. Jadi kan kadang kalau misalnya kita tiba-tiba offline gitu, terus kita mau balik lagi ke halaman website itu masih bisa kebuka. Karena apa ya? Karena sistem cachingnya itu. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba ke website lain gitu, ke URL lain ya mati. Karena kenapa? Emang koneksinya mati gitu. Simpelnya gitu guys. Nah, kalau di Redis ini sama, sistemnya caching. Cachingnya gimana tapi? Nah, Redis ini sendiri sebenarnya semacam database juga. Sama kayak database Postgre, MongoDB, itu. Bedanya kalau si Redis ini disimpan di memori, di RAM, bukan di storage. Jadi ketika dia refresh, hilang datanya. Tapi balik lagi, ini juga bisa diatur supaya dia bisa disimpan secara permanen di dalam storage. Nah, kita bisa istilahnya kita bisa ubah-ubah data lah. Sama kayak website kayak si database pada umumnya, kita bisa yang namanya bikin operasi kayak CRUG juga itu. Tapi kalau di sini di bagian apa namanya? Di bagian back end kita bakal nerapin si apa namanya? Si regesnya cukup untuk nge-catching aja. Jadi catching itu ketika simpelnya gini, ketika dia kita lihat dulu ketika dia mana nih tinggal regis user klik. Nah ini simpel lagi nih guys, ini nggak usah googling dulu query yang banyak nih buat apa, pokoknya kita lihat ada raw clicks. Nah oke. Kan kita lihat nih, kita buku namanya waktu kayak biasa aja, waktunya apa age-nya, kan kita buku yang namanya postingan kan agak ini dari sejak kapan nih postingan dibuat, karena itu kita langsung raw-nya si nya yang hasil dari raw Yakas ke raw query-nya kita mapping buat masukin si JS ini, si dependensi ini nih ke dalam si mappingannya. Plus kita juga butuh ini is like, maksudnya apa, ini postingan ini udah di like atau belum itu. Oh like is like include is like kurang lebih itulah, is like kita butuh juga nih. Nah, kita lihat dulu Isliker punya siapa. Kayaknya nggak ada ya. Ini aku salah nambahin kayaknya. Kita nggak butuh ya. Isliker apa ya? Back doso. Oh enggak. Bentar. Ini buat ini postingan yang udah di like. Ini udah di like belum postingannya gitu. Dari mana, influx bla 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 lah. Inilah nggak penting lah. Nah, sebelum kakak klik ini, kakak ukur nih hasilnya. Hasil dari database yang buat kak modifikasi sedikit. Sebelum nyampe ke responnya ini, respon dari sini, dari JSON, status ini kan nyampe gini kan langsung ke front end istilahnya. Sebelum nyampe kemari, kita tahan dulu di regisnya. Di sini, kita masukin dulu ntar di sini ke resultnya. Makanya resultnya itu nul. Pakai leg ya, bukan const ya. Leg ini buat kata yang bisa diubah. Key-nya apa? Key-nya decrease misalnya. Terus value-nya apa? Nah, value-nya ini kita buku key. Dari mana? Regis get key. Kita lihat dulu key-nya apa. Key-nya ini decrease key-nya. Jadi kalau misalkan si regis ini, sistemnya bukan database atau tabel atau row, enggak. Tapi cuma key sama value. Key value gitu. Kurang lebihnya gitu. Nah, key-nya apa? Nah, value-nya itu jadi bisa berupa objek ya. Jadi enggak kalau ujung-ujungnya mirip kayak si MongoDB juga, NoSQL juga, nanti istilah mirip kayak gitu. Kalau NoSQL kan kayak si MongoDB kan mungkin kurang tepat kali ya, tapi mirip-mirip kayak
dia agak kan dokumen kan bahas dokumen, jadi agak judul dokumennya, terus JSON-nya apa di dalamnya. Nah ini juga bisa dibikin kayak gitu. Jadi kita bisa ngembalin JSON di dalamnya berdasarkan key tertentu. Kan ujung-ujungnya hasil kakaknya kayak si MongoDB punya itu. Nanti meskipun nggak ngebug kalau misalkan kak aku mau nyamain sama MongoDB, tapi nggak hasil kakaknya mirip kayak gitu. Meskipun balik lagi, kakak dari Regis juga bisa kembali berupa string, goang. Bisa juga berupa array. Itu. Nah, ini value, key-nya seperti ini. Nah, kita buku key sama value. Key-nya ini, value-nya apa? Nah, value-nya kita ambil dari si result. Result-nya apa? Misalkan kalau value-nya aga, key-nya aga nih. Ini value aga, maka ya udah, capture-nya berhasil ke hit. Tapi kalau nggak aga, nah, kita pakai yang ini nih. Pakai ini, langsung ambil dari clicks-nya ini. Mana clicks ini? Tuh. Jadi dia sebelumnya meriksa dulu. Ini udah di capture belum? Di capture udah punya belum? Itu. Oh belum ada nih capture Ika. Ya udah masuk ke dalam kondisi berikutnya. Ika ngambil dulu, Ika nge-hit dulu si clicks-nya ini dari si database yang keluar responnya. Ika hit dulu nih. Oh Ika nge-hit. Oh ya udah nge-hit ke sini. Muncul gitu. Ika nge-hit ke sini. Karena Ika udah nge-hit kan muncul di sini nih. Tuh. Jadi kan pakai Gaka yang langsung dari secrets. Tapi kalau misalkan Gakanya ternyata udah ada di dalam capture-nya lah ya. Maka dari itu ya udah kita pakai value-nya aja dari si capture-nya kita punya itu. Tanpa harus kita akses lagi, klik lagi ke secrets-nya, ke hasil DB dari secrets-nya ini. Itu. Kita await dulu. Karena nggak baik lagi nih. Ini kan sistemnya kan berupa asinkronus, kan dia pakai await nih. Sekarang kalau misalnya kita gakapnya udah jalan duluan di bawah, itu kita langsung hit si result-nya. Tuh. Result kan nggak dapat langsung kan. Tuh, result langsung kan. Ini kan makanya result nanti. Kalau dia result-nya udah dapat, ya udah proses atas nggak dijalanin lagi, nggak ditungguin karena asinkronus gitu. Kalau si result-nya udah dapat. Tapi kalau result-nya belum dapat, ya otomatis kan dia nungguin dulu proses atas. Nah, kita juga bikin kondisi juga. Kalau misalkan result-nya nggak ada, ya udah kita pakai yang punyanya si Regis punya. Si clicks-nya punya, ngambil clicks-nya ke Regis dulu itu. Kurang lebihnya dari clicks ini kita masukin ke capture-nya Regis gitu. Dengan expire-nya 300 lah. 300 itu mungkin 3 menit kali ya. Mungkin. Jadi itu intinya. Kalau misalnya dia belum ada capture-nya, kita masukin clicks-nya ke dalam si penyimpanan Regis. Tapi kalau misalkan ternyata capture-nya udah ada, ya udah tinggal kita pakai aja dari value yang udah ada dari capture-nya ini gitu. Sudah. Ini result jadinya. Kakak clicks-nya kita ganti jadi result gitu. Tuh. Nah, contoh. Kita bisa langsung pakai aja langsung di Postman. Kita bisa marketnya gua sih, bisa langsung di sini atau di Postman-nya. Contoh kita gini aja lah. Oke guys, contohnya di sini kita kan udah setting lah di bagian sini. Pakai result kakaknya hasil dari si Regisnya. Nah, kita bisa cek di Postman-nya, case-nya simple. Kita bisa login dulu. Ini apa nih? Oke, Jeremy. Ngapa ini? Kayaknya berubah. Jerome ya. Jerome. Juga aku ganti. Oke. Sekarang kita bisa pakai get user. Kita bisa lihat ya. Kita awal ngehitnya berapa? 24. Kita hit lagi. Harusnya lebih cepat. 21. Hit lagi. 15. Hit lagi. 15. 15. Itu. Dia lebih cepat gitu. Logikanya gini. Ketika ada yang follow baru itu ya. Ketika kita nge-follow orang yang baru ataupun ketika unfollow orang, harusnya yang terjadi si clicks-nya difilter. Jadi clicks-nya itu cuma ngampilin status dari orang yang udah follow kita, yang udah kita follow itu.
kurang lebihnya gitu. Jadi misalnya aku nggak ngefollow si Pomni, berarti otomatis si Pomni hilang dari clicks aku gitu guys. Simpelnya gitu. Ika ngerapin sistem WebSocket. Ika ngerapin sistem WebSocket, Ika juga ngerapin namanya sistemnya dari array regex itu. Mengisi menggunakan array regex itu guys. Harusnya jalan lancar. Ika udah unfollow semua. Otomatis yang tampil cuma post yang Ika doang. Misalnya aku nge-follow Kakyusa. Post yang si Kakyusa muncul. Ika nge-follow Pomni. Post yang si Pomni muncul. Begitu juga kalau misalkan Ika unfollow semua, otomatis ya hilang. Lihat. Hilang semua. Nah, sekarang saya nyalain ya si regisnya ya. Kan sebelumnya regisnya mati nih. Masih jalan normal. Sekarang regisnya saya nyalain. Coba kalian lihat perubahannya seperti apa. Sekarang aku mau ngefollow orang. Aku biar fair lagi, Ika refresh lagi. Nah, kenapa kok muncul semua? Karena Ika ngambil capture-nya dari kakak sebelumnya. Jadinya muncul semua. Padahal nggak boleh. Nggak boleh muncul nih. Nah, kan Ika follow-following. Nggak berubah guys, gitu. Ika unfollow. Nah, yang berubah. Itu nggak berubah sama sekali. Gitu. Jadi kakak mati. Nggak berubah sama sekali guys. Gitu. Oh ya guys, aku hampir lupa guys. Jadi untuk ngejalanin si Regis di Windows itu nggak nyediain Regis. Regis di Windows cuma bisa diakses lewat Docker. Karena aku belum belajar Docker, ya udah mau nggak mau aku pakai sistemnya Linux, cara penginstalan Linux. Aku macOS kan juga bisa install juga lewat terminal. Nah, karena balik lagi nih, Windows nggak punya terminal, gimana caranya? Caranya simple. Aku akses terminal Linux di dalam Windows. Ini Geekbase lah ya. Sebenarnya ini juga terminal Windows juga. Nah, gimana cara akses terminal Linux di di Windows? Nah, ini dia. Jadi apa aja yang kita bisa dapat? Nah, kita bisa dapat ini yang nih. Alma Linux, terus Alma Kikeng, Alma Debian, Fedora, SUSE, Ubuntu, Arch Linux, Kali Linux, OpenSUSE, Ubuntu lagi, Oracle, tuh. Nah, ini kita bisa dapetin yang semua nih. Bisa pilih salah satu lah. Yang disediakan sama si WSL ini. Kalau aku kebetulan makanya ya Kali Linux sih kok. Karena aku juga ya kepengen belajar pengekrasi juga sih sebenarnya. Software pengekrasian. Nah, yang Kali Linux punya aku. Kali ini mau ngapain aja? Kali aku sempat coba install Metasploit gagal. Ngaco lah, udah lupain aja. Jadi aku main-main di Regis aja. Nah ini aku nyalain Regis servernya gini. Nah jalan nih Regisnya nih. Kalau misalkan kamu mau akses Regis Playang ya tinggal gini aja. Regis CLI. Nah Regis CLI. Regis CLI. Nah ini dia masuk. Terus si kaping. Kopong. Berarti gak masuk ya guys ya. Ini gak masuk. Nah berarti sistem ini servernya kan nyalain. Terus kita masuk ke Regis CLI-nya juga. Udah masuk semua. Maka dari itu ya kita bisa lihat kalau misalkan di bagian sini jalan gitu. Di bagian bangkitnya ini. Oh. R. Jalan. Tapi kalau misalkan kita matiin service server scope nih. Nah ini dia. Oke, nah stop ya. Harusnya ini nggak jalan. Error langsung ya. Error langsung. Tuh. Karena kita udah matiin di sininya. Kita langsung stop di servernya. Jadi gitu, kita mesti akses dulu server Linux-nya gitu guys, baru bisa akses ke dalam regisnya.
Jadi ini Regis ini nggak kering sekali di Windows, kering sekali di terminal Linux, cuma bisa dibuka sama Linux doang. Mungkin kering sekali di Windows juga, tapi kan formatnya beda itu, formatnya. Format bacaannya mungkin pakai target ke apa, cuma Linux doang yang bisa buka itu. Itulah guys, kurang lebihnya. Jadi kita pakai WSL. Thank you kawan-kawan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.